Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Apriska Karolin. Saya berasal dari SMP Negeri 12 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Muasal Desa Pematang Lumut. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Lamut. Ia tinggal bersama ayahnya yang sudah tua dan bekerja sebagai pencari kayu api. Setiap hari, mereka selalu sholat subuh berjamaah di masjid. Dan setelah itu, mereka sarapan pagi bersama. Suatu pagi, ayah membangunkan Lamut. "Lamut, ayo bangun. Mari kita ke masjid." Walaupun masih mengantuk, Lamut segera duduk. Iya ayah, aku sudah bangun. Tunggu sebentar, aku bersiap dulu ya. Selesai bersiap, mereka berjalan bersama menuju masjid. Kehidupan mereka mulai berubah ketika Lamut beranjak remaja. Lamut mulai merasa jenuh membantu ayahnya yang semakin tua. Dia mulai sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Dia yang awalnya bertutur kata lembut, mulai sering membentak ayahnya. Lamut juga jarang membantu ayahnya lagi. Puncaknya, ketika suatu hari ayahnya jatuh sakit. Sang ayah meminta Lamut untuk menjual kayu api yang sudah ia kumpulkan. Tetapi Lamut menolak dan memilih pergi bersama teman-teman sebayanya. Dari waktu ke waktu, sakit ayah Lamut semakin parah. Tetapi Lamut tak juga iba. Suatu siang, Lamut pulang dari bermain. Dia tampak kelelahan dan kelaparan. Dia berjalan menuju dapur, membuka tudung saji, tapi tak menemukan apapun. Ayah ini bagaimana sih? Aku lapar. Mana makanannya?" Lalu Lamut melangkah lagi untuk melihat persediaan kayu api. Tetapi ia tak menemukan satupun kayu api untuk memasak. "Aduh, ini kayu api juga tak ada. Lalu dengan apa aku masak?" Ayah Lamut mencoba berdiri sembari menjawab. "Anakku, maafkan ayah. Ayah tak bisa pergi mencari kayu api. Ayah sedang sakit." Lamut semakin marah. Dia membalas, "Hanya mencari kayu api saja tidak bisa. Ayah memang berlebihan." Lamut melangkah maju dan menarik kasar kaki sang ayah lalu menyeretnya keluar. Ayahnya dengan tertatih-tatih berusaha menyamai langkahnya. Sehingga tibalah mereka di tepian sungai. Lamut dengan nada kasar berbicara, "Sekarang ayah bisa kan mengambil ranting-ranting di tepi sungai ini? Tidak sulit kan?" Ayah memegang dadanya lalu berbicara lirih, "Anakku, mengapa engkau melakukan ini? Tidakkah kau lihat ayah sedang sakit?" Lamut kembali membalas, "Hanya mengambil ranting-ranting kecil saja tidak bisa. Sudahlah, ayah memang tidak berguna." Lamut melangkah maju dan mendorong sang ayah hingga ia terjatuh. Ayah merasa hatinya begitu sakit, ia pun terduduk bersimpuh di tanah. Jika kau ingin ayahmu mengambil kayu api itu, maka engkau sajalah yang menjadi pohon kayu api itu." Tiba-tiba saja, langit menggelap ditutupi awan hitam dan petir menggelegar. "Dar!" Lamut yang akan menjawab perkataan sang ayah tiba-tiba membeku. Seketika ia merasakan tubuhnya mulai mati rasa. Jari-jari kakinya berubah menjadi panjang dan bercabang-cabang menyerupai akar-akar pohon. Dalam sekejap, Lamut telah berubah menjadi sebuah pohon kayu api yang begitu besar dengan daun-daun yang begitu rimbun. Sejak kutukan itu terjadi, desa yang semula begitu subur perlahan-lahan berubah menjadi lahan yang tandus. Pohon-pohon mati, sungai-sungai mulai mengering, dan ternak warga kesulitan untuk bertahan hidup. Warga hidup dalam penderitaan selama bertahun-tahun. Hingga pada suatu malam,
seorang anak perempuan yatim piatu yang baik hati dan rajin beribadah bernama Lela mendapatkan sebuah mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, seorang wanita tua berkata, "Jikalau ingin desa kalian kembali permai, temukanlah sebuah sungai yang dulunya menjadi mata air kehidupan. Hanya mereka dengan hati yang bersih akan menemukannya." Keesokan harinya, Lela bergegas menemui tetua kampung dan menceritakan mimpinya itu. Mendengar cerita Lela, tetua kampung segera memutuskan untuk mencari sungai yang dimaksud. Tetapi sebelum itu, mereka akan mengadakan upacara tolak bala untuk melindungi kampung mereka dari segala pengaruh-pengaruh negatif karena kegiatan yang akan mereka lakukan. Keesokan harinya, setelah sholat subuh, warga segera mengadakan upacara tolak bala yang dipimpin langsung oleh tetua kampung. Sebelum upacara itu dilaksanakan, tetua kampung meminta warga untuk menyiapkan beberapa benda seperti beras, gula, kelapa gading, dan beberapa bahan untuk mengiring. Setelah upacara itu selesai, mereka segera mencari sungai yang dimaksud. Hari sudah menjelang zuhur, tapi mereka belum juga menemukan apapun. Mereka putus asa dan menganggap mimpi Lela hanyalah permainan tidur belaka. Di puncak rasa putus asa mereka, tiba-tiba mereka mendengar Lela berteriak dari kejauhan, "Hai warga, ke sini, ayo lihat sini!" Orang-orang segera menghampiri Lela. "Coba perhatikan, pohon besar ini masih ditumbuhi oleh lumut yang tebal dan lembab. Sementara pohon-pohon besar lain di sekitarnya sudah mati dan kering. Aneh kan?" Orang-orang memperhatikan keanehan tersebut. Setelah itu, mereka segera bergotong royong memindahkan pohon itu ke pinggir sungai. Mereka yang hadir dalam upacara itu sangat terkejut karena dari bekas pohon di sungai tadi, perlahan-lahan keluar air yang semakin lama semakin deras dan menggenangi sungai itu. Sejak saat itu, desa mereka kembali subur seperti semula. Dan sejak saat itu pula, setiap kali terdapat dahan-dahan kayu yang jatuh ke sungai tersebut, maka hanya dalam waktu 1 hari 1 malam saja akan dipenuhi oleh lumut yang sangat tebal. Semenjak saat itu, warga desa sepakat untuk memberi nama desa mereka sebagai Desa Batang Lumut, atau yang sekarang dikenal dengan Desa Pematang Lumut. Demikianlah cerita saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.